lali kepada Allah. Sehingga apa? Kalau waktu dalam sujud, masya Allah, dekatnya kepada Allah itu luar biasa. Jadi dalam keadaan sempit, waduh sudah. Tapi sewaktu dilapangkan oleh Allah, sering nasiyama kana yad'u ilaihi min. Itu tentang yunfikuna fis sarra'i wal dharra. Selanjutnya ini, jadi Allah itu selalu ingin menjadikan kita ini yang prima, yang utama, bukan yang kami. Jadi Allah selalu ingin menjadikan kita itu yang prima, bukan yang kami. Sehingga Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidh, wal kadhiminal ghaidh. Kadhimin itu artinya menahan diri. Imsak juga. Imsak itu mentamassakan nafsu. Maka Allah kok wal kadhimina kok ghaidh. Nah inilah apa sih ghaidh itu? Ternyata ghaidh itu di dalam lisanul Arab disebutkan asyadul ghadab. Ghadab itu saja marah kan? Tapi kalau asyadul ghadab, kira-kira marah yang bagaimana? Marah yang super gitu. Maka saya katakan Allah itu selalu ingin menjadikan kita manusia yang prima, utama. Karena apa? Untuk marah yang besar kita bisa menahan diri. Kalau marah kecil lebih apa? Lebih enteng. Karena apa? Kalau marah kecil kita bisa menahan diri, malah besar nggak bisa menahan diri. Ini kami. Mungkin bahasa KW bisa dimaklumi ya, bisa dimengerti ya. Kalau saya itu marah besar, saya lampiaskan marah. Tapi kalau marah kecil bisa menahan. Itu Pak Masrihan masih menjadi manusia KW. Karena apa? Isone sing marah kecil, marah besar. Padahal Allah perintahnya wal kadhiminal ghaidh. Bisa menahan marah yang sangat besar. Karena asyadul ghadab, ghadab itu sudah marah, asyadu. Makanya kita bisa menahan seperti itu. Itulah yang diharapkan Allah, kita menjadi manusia yang seperti itu. Nah, maka untuk kesana gimana? Untuk kesana harus dilatih. Jadi innama sabru bitasabbur. Jadi untuk hal yang seperti itu kita latih. Ternyata dalam penelitian yang saya amati, melatih kesabaran untuk tidak marah. Itu ternyata lalu lintas itu paling efektif. Lalu lintas, kita berlalu lintas, kemudian nyopir kendaraan, itu paling efektif untuk melatih kesabaran. Bayangkan Bapak Ibu, siang hari panas, mobilnya Pak Masrihan tidak pakai AC, macet di apa? Ini apa ya? Ada kan itu apa itu namanya? Ya di anu lah, ya dipepet di mukanya. Kira-kira gimana? Loh, nek Pak Masrihan soalnya mulang ngaji seperti itu kan harus belajar. Kalau anak saya mungkin, Pak Masrihan ini harus memaksa diri. Memaksa diri apa? Kaburo maktan indah wa takulu iso ngandani tapi ra iso nglakoni itu itu paling besar dosanya di hadapan Allah. Maka ternyata karena apa? Yang namanya lalu lintas zaman sekarang itu yang namanya kemacetan luar biasa, sehingga disitulah melatihkan diri untuk wal kadhiminal. Selanjutnya karena waktunya cuma 5 menit, 20. Ini sudah 15 menit. Wal afina 'anil nas. Ini juga apa? Bukan kami wal afina 'anil nas itu. Menjadi manusia prima utama.
Karena apa? Jadilah pemaaf, orang yang mudah memaafkan. Bukan minta maaf loh. Kalau minta maaf itu KW itu. Jadi kalau pemaaf, inilah orang yang diharapkan oleh Allah menjadi muttaqin yang sesungguhnya. Karena apa? Perintah Allah dalam Al-Quran untuk minta maaf itu tidak ada sama manusia. Tidak percaya golek ono sak Quran ketemu pada ada. Kenapa kok manusia kesalahan sesama kita kok tidak ada perintah minta maaf? Karena manusia diciptakan oleh Allah sudah built-in di dalamnya. Built-in ini apa ya bahasanya? Sudah tercetak di dalamnya. Kalau salah pasti minta maaf. Otomatis, bukan pasti. Jadi Allah menciptakan insan atau manusia itu dalam dirinya sudah tercetakkan, manakala dia berbuat salah otomatis minta. Maka kalau tidak minta maaf, salah tidak minta maaf, nah inilah keinsaniahannya perlu dipertanyakan. Karena apa? Pak Masihan dulu waktu kecil itu suka angon kambing. Jadi saya itu desa betul, desa Pak Halim tahu pernah ke rumah saya. Desa betul. Jadi konco saya itu angon kambing semua. Nah, saya ikut angon ternyata apa? Saya itu dengan baik hati mau ngasih rumput kepada si kambing keposar itu. Dadak malah saya diseruduk sama kambing tadi. Tapi kambing tidak pernah minta maaf sama saya. Nah itu kira-kira kalau salah tidak minta maaf, ya, makanya saya tidak usah ngomong nih kejenengan, karena apa? Firdaus itu cerdas semua, mesti ngerti apa yang saya maksudkan. Sehingga tidak usah karena apa? Rasulullah itu pun kalau ditanya oleh sahabat selalu ingin mencerdaskan yang penanya, bukan tanyanya instan, yonak, yandak. Hadirin rahimakumullah, maka yang namanya pemaaf itulah yang diperintahkan oleh Allah, bukan minta maaf, tapi pemaaf. Sehingga kalau yang namanya pemaaf itu adalah orang yang muhsin. Karena apa? Kesalahan dibalas dengan kesalahan boleh apa? Boleh. Wa jazaa'u sayyi'atun boleh, kita itu adil. Kejelekan saya balas dengan kejelekan, itu Pak serupa, tidak boleh melebihi. Nah, adil tadi di atas adil, maka kalau peribahasa air tuba dibalas dengan air susu, kira-kira akeh apa enggak? Kalau air tuba dibalas dengan air tuba, kira-kira akeh apa akeh? Banyak. Tapi kalau air tuba dibalas dengan air susu, perlu milih apa enggak? Kira-kira 1000 orang yang air tuba dibalas dengan air susu, kira-kira ada berapa kira-kira? Nah inilah Allah ingin menjadikan kita manusia-manusia yang prima. Maka yang namanya kesalahan itu tidak usah menunggu minta maaf. Ini kalau kita menjadi afi. Tapi kalau tidak minta maaf, nggak bakalan bisa maafkan. Itu bukan pemaaf. Yang namanya pemaaf, seseorang berbuat salah dengan saya misalnya, kemudian 1 minggu kemudian datang ke rumah saya, Pak Masrihan mohon maaf, karena saya wal afina aninas kasep. Apa tahu kasep enggak? Sudah seminggu yang lalu saya maafkan. Itu namanya wal afina aninas seperti itu. Karena apa? Ya ada manusia itu yang pemaaf seperti ada. Ada yang kalau tidak minta maaf, tidak saya maafkan. Ada yang apa? Tiada maaf bagimu. Ada juga manusia. Bahkan peribahasa Jawa itu belum itu tidak boleh diterapkan. Peribahasa Jawa itu apa? Karena sudah saking berbuat salahnya, prasasat dadi godhong mbuh luwek, dadi banyu moh nyawuk. Ini bahasa Jawa itu memang kadang-kadang terlalu
menuruti emosi. Maka Al-Quran menuntunkan untuk kita itu menjadi orang yang mudah memaafkan. Karena apa? Suka enggak? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Hadirin rahmatullah. Maka apa sih artinya afun atau maaf? Maaf atau afun itu artinya menghapus. Kalau namanya menghapus, itu pernah ada ibu-ibu yang waktu pengajian, Pak Mas Rihan, betul sudah saya maafkan kesalahannya, tapi nek ketemu orangnya, nah kita tahu nggak ya? Nggak usah saya teruskan, mungkin ibu-ibu bapak, tapi nek ketemu orangnya Pak Mas Rihan, waduh, hati itu rasanya masih gerenjel. Nah ternyata kalau dihapus ya cuma seperti itu. Coba bapak ibu nulis, tulisan salah, sampai hapus pakai penghapus, ada bekasnya apa? Ada. Apalagi sampai pakai tip gerenjel apa ada? Bayangkan satu halaman sing di tip pitulikur, kira-kira gimana coba? Meskipun sudah dihapus, maka apa? Wa'fu wasfahu kata Allah. Hapuslah dan gantilah dengan safhah, lembaran baru. Kalau lembaran baru, kira-kira ada gerenjelnya apa enggak? Ya, itulah. Wa'fu wasfahu. Jadi setelah dihapus, ganti lembaran baru. Ternyata kalau sudah lembaran baru, waduh, kita bergaul dengan sumringah dalam kehidupan kita. Karena apa? Keindahan yang ada di dalam pergaulan tersebut. Hadirin rahimakumullah, sudah 19 menit. Itulah hadirin rahimakumullah. Jadi dalam ayat tadi kita untuk menjadi manusia-manusia yang prima. Jangan manusia yang garing. Karena apa? Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Dan hati-hati terhadap orang yang sulit memaafkan. Karena ada sekali berbuat salah, saya maafkan. 2 kali berbuat salah, dimaafkan. 3 kali, tiada maaf bagimu. Ada. Lah hati-hati, karena apa? Orang yang dendaman seperti itu, Allah sulit memaafkan orang yang pendendam. Jadi sulit memaafkan orang lain, maka Allah pun akan sulit mengampuni terhadap orang tersebut. Oleh karena itu ya marilah apa yang saya sampaikan sudah selikur menit ini. Sebentar Pak Suka. Ya. Kita semua sebentar. Ya. Ini kan sehubungan dengan tadi ya, karena di umum itu kan banyak kejadian di Pak Suka. Jadi orang memfitnah ya, atau menjelek-jelekan, kemudian dia sudah memintakan dan sudah dimaafkan, tetapi hukum positifnya di negara tetap harus dihukum. Iya. Gitu. Boleh nggak? Kalau saya nggak perlu, kan saya sudah maafkan. Ya. Itu gimana? Ya memang hukum negara dengan hukum syariat beda. Kalau hukum syariat itu kalau sudah minta dihalalkan, selesai. Walaupun sudah bayar 50 juta. Iya. Inilah di dalam hukum syariat itu kalau sudah minta maaf, ada terhula manil muflis kan Rasulullah. Tahukah kalian orang yang muflis? Wah, ini malah nambahin. Enggak apa-apa. Betul. Lihat online. Waduh. Tahu gitulah lebih sopan. Masya Allah. Jadi apa sampai lari? Jadi untuk yang namanya ini orang yang suka pendendam, ini Allah sulit untuk memaafkan. Kalau kita menjadi pemaaf, Allah juga mudah memaafkan.
Ini kadang-kadang gambaran dunia itu kadang-kadang kita lebih mendahulukan emosinya daripada menyambung dari apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Suherdi. Hati-hati zaman medsos. Zaman medsos itu yang namanya dosa nyepak sekali. Nyepak tahu ya? Dekat sekali namanya dosa. Sehingga timbul fitnah dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang kita keliru di dalam membahasakan fitnah. Fitnah yang kita pahami dari Kamus Bahasa Besar Indonesia itu memberitakan sesuatu yang bukan dikerjakan. Itu apa? Jadi berita bohong ya. Fitnah itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berita bohong. Itu Kamus Besar. Kalau bahasa Arab, fitnah apa? Dari kata fatana. Fatana itu apa? Membakar emas untuk menghilangkan kotorannya. Jadi kalau tambang emas dari tambang itu masih ada kotorannya. Maka untuk menghilangkan kotorannya harus dibakar. Itulah fatana, fitnah. Sehingga wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu kalau kita terjemahkan pakai bahasa Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, ketahuilah bahwa anak-anakmu dan harta-hartamu itu adalah berita bohong. Bisa dipahami tidak? Kalau bahasa Indonesia yang untuk menerjemahkan fitnah. Lah fitnah itu sebenarnya tidak, tapi ya sudah kadung mengerti seperti itu. Fitnah itu buhtan. Buhtan itu apa? Berita yang tidak dikerjakan. Dusta. Sehingga keliru. Al-fitnah itu asadu minal qatl. Waduh, itu tambah tidak karu-karuan lagi kalau kita bicarakan masalah itu. Ayolah rahmatullah. Oleh karena itu menghadapi kehidupan yang sekarang modelnya seperti ini, hati-hati bisa kita muflis di hadapan Allah. Karena siapa yang muflis? Orang yang menghadap Allah. Bukan, pertama gini. Tahukah para sahabat yang waktu itu Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahu ya Rasulullah? Al-muflis man la dirhamalahu wa la mata'a. Jadi orang yang tidak punya duit dan tidak punya harta itu muflis. Tapi apa kata? Oh, bukan itu muflis di kalangan umatku. Muflis di kalangan umatku orang yang datang menghadap Allah dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, sampai pahala umroh begitu likur. Jadi itu dibawa semua. Tapi datang menghadap Allah pernah dia syatama. Syatama itu apa? Mengumpat, mencaci. Nek cara Jawa misuh. Pernah ngumpat seseorang. Kira-kira kalau ngumpat itu minta maaf apa enggak? Banyak yang padahal apa? Kalau enggak minta maaf terhadap yang diumpat, diambil pahala sholat. Coba ternyata meskipun sholat itu waladzikrullahi akbar, ternyata bisa habis untuk kesalahan-kesalahan kita sesama kita. Berarti minta diumpat aja. Kenapa? Karena ini bahasa bahasa Arifah, bahasa Arifah. Itu umpatan itu menjadi selamat datang. Gitu. Coba bayangkan teman yang 4 tahun gak kepethuk. Begitu kepethuk, wah langsung apa? Wah itu saya nggak berani mengucapkan. Kepethuknya itu apa? Begitu ketemu wadai sego pecel sing sekali pakai buah. Apa itu? Itu yang terjadi. Bahkan kata gila itu sekarang sulit kita memahami betul kok. IP 4 katakan gila. Oh gila IP-nya 4 gitu. Nah sing gila temenannya ini apa itu? Saya membaca di YouTube itu main gitar sedemikian alif bata. Mungkin ada yang pernah. Karena Pak Masikan itu masih pemerhati musik gitu. Untuk apa? Menghaluskan jiwa. Pemerhati musik. Itu pemain gitar yang
go internasional ini dari Ponorogo. Alat bata. Mainnya bukan main. Pak Mesir juga bisa main gitar. Ini kalah adoh itu. Ternyata apa? Nah, ternyata dari permainan yang demikian hebat tadi ini juga membawa dampak yang mestinya Indonesia semakin terkenal. Jadi banyak sekali yang nggak kelihatan ternyata go internasional. Maka ayolah ikhwah rahmatullah. Kemudian dari Akademi Namanil Muflis tadi saya lanjutkan. Maka kalau syatama itu menjadi cacian, itu menjadi kadang-kadang bahasa dimengerti, dipahami, tapi secara bahasa salah. Ya, saking pinternya main gitar kok katakan gila itu loh, gila mainnya itu. Itu kan kita paham, tapi secara bahasa kan gilanya orang Sumber Porong dengan gilanya ini kira-kira sama apa enggak? Ini yang karena cupetnya, apa cupet itu ya? Karena sedikitnya kosakata bahasa Indonesia, sehingga kadang-kadang ya pakai istilah-istilah mafhum tapi orang bener gitu. Ya seperti apalagi Arema itu sudah Nayamul, rumah makan Nayamul itu kadang ya untung Rasulullah itu tidak diasuh di Malang gitu, diasuh oleh Bani Sa'ad gitu. Kalau diasuh di Malang kira-kira ya Rasulullah tidak mengatakan anak afsahumikum bimatati tidak, karena Rasulullah diasuh oleh Bani Sa'ad tadi, maka beliau mengatakan anak afsahumikum bimatati gitu. Nah, diasuh oleh Arema kira-kira ya tidak akan seperti itu. Ayo rahmatullah. Kemudian tadi setelah syatama apa? Qadhafa itu menuduh. Lewat medsos banyak enggak tuduh-tuduh sekarang. Ya Allah, hati-hati menuduh seseorang. Kalau tidak minta maaf terhadap yang dituduh tadi, maka akan diambil pahala zakatnya. Kalau sholat tadi diambil, zakatnya diambil. Sehingga hati-hati dengan qadhafa menuduh. Karena apa? Di masyarakat kita, terutama saya wong desa ya, wong desa itu seringkan tuduhannya itu tuduhan yang enggak masuk akal. Seorang yang kelihatannya gak nyambut gawe, kelihatannya enggak nyambut, tapi mobilnya bolak-balik ganti. Itu kadang-kadang sudah dikatakan apa? Nginggung apa itu? Nah ini nginggung apa itu? Wah, itu kalombo itu kadang-kadang. Nah ini masyarakat kita sok mudah menuduh. Maka inna ba'dadh-dhonni ismun. Selanjutnya akal. Setelah qadhafa akal. Akal itu memakan harta orang lain. Itu hati-hati. Kalau tidak minta halalnya, maka akan diambil pahala kebaikannya. Jadi minta halalnya itu, maka ada istilah halal bihalal. Ini artinya apa? Karena halal bihalal tahun 50-an sudah ada itu. Saya tahu betul. Bahkan kalau dulu halal bahalal gitu. Bukan halal bihalal, halal bahalal karena nggak ngerti ya. Dan halal bihalal itu kalau dirujuk ke bahasa Arab orang bener. Jadi tanya orang Arab sana, apa halal gak orang ngerti. Yang ngerti cuma orang Indonesia. Karena apa? Wong Indonesia kreatif untuk bikin istilah-istilah seperti itu. Sampai waktu saya ke Jogja, itu kebetulan teman saya, bukan teman, sebetulnya mahasiswa. Gitu. Pak, saya pamit dulu. Mau kemana? Mau open TGD, Pak. Waduh, bingung gak open TGD. Karena bulan Ramadan, akhirnya paham saya. Karena bulan Ramadan, sore-sore minta pamit, saya mau Pak, open together. Buka bersama, Masya Allah. Ini kok Jogja iso-iso aja. Kira-kira tanya orang Inggris tahu nggak open together? Yang orang ngerti. Gitu. Jadi waduh kreasi sampai halal bihalal itu, lah maksud halal bihalal itu demikian yang dimaksudkan. Kalau saya katutan barang sampean, tahu katutan ya ibu-ibu? Insya Allah dari Jawa kabeh ya. Kalau saya katutan barang sampean, mohon dihalalkan.
Sebaliknya kalau sampean katutan barang saya, sudah saya halalkan. Bagus kan maknanya? Cuma berhentinya pada katutan. Lah nek katutan itu kira-kira nek 5.000 katutan bisa boleh enggak? Saya uangnya Pak Halim katutan di saya 5.000. Itu wajar kan? Sehingga dihalalkan oleh Pak Halim. Nek katutan kok 100 juta ono kan? Itu ngatut bukan katutan. Sehingga kalau yang kecil-kecil itu mari kita halalkan. Sing besar ya nanti dulu tetap harus. Ayo rahmatullah. Mengingat ini saya buat suasana ben juga supaya biar enggak ngantuk. Kemudian setelah akala, ya hati-hati. Akala ini ternyata apa? Semakin banyak pemilik daripada harta tadi, semakin sulit untuk minta halalnya. Ya misalnya hartanya Mas Suherbi, saya minta maaf, saya minta halalnya Mas Suherbi aja sudah, Pak Halim selesai. Tapi kalau harta itu milik rakyat Indonesia, kira-kira gimana? Minta halalnya kira-kira gimana? Apa Pak Jokowi mempunyai otoritas untuk menghalalkan? Tiap per individu rakyat dihalal apa tidak. Jadi kira-kira koruptor itu nyaris apa? Tidak terampuni. Saking apa? Koruptor ora tau ngaji, dadi ora wedi gitu. Kalau koruptor ngaji kira-kira rawani gitu. Karena itulah bahayanya. Karena apa? Karena yang namanya hukum hudud dari Allah itu juga ada nilai jawabin. Misalnya pencuri, hukumannya apa? Potong. Dia ikhlas, fa insya Allah di akhirat terhapus. Itu kalau pencuri sekedar ada nisabnya ya, kalau pencurian itu nisabnya. Tapi kalau korupsinya itu 1 triliun, korupsinya 1 triliun, kira-kira bagaimana itu? Karena itulah yang kira-kira apa cukup tangannya apa enggak? Nah itulah makanya yang namanya dosa semakin pemiliknya semakin banyak itu untuk dimaafkannya nyaris tidak bisa. Itu akala. Kemudian doroba itu memukul. Kalau memukul tidak boleh minta maaf. Kalau memukul harus minta dibalas dipukul. Jadi keliru. Nyawat ke watu kena batuk, aku sepurone Mas. Enggak boleh itu. Jadi kalau kita ditempeleng pipi kanan, sambalesnya juga pipi. Kalau dipukul sampai untune cepot situ, maka juga balasannya impasnya harus cepot situ. Itu di Islam seperti itu. Maka doroba nggak minta maaf, harus dibalas. Bapak Rasulullah pernah minta untuk dibalas dari apa yang beliau pernah doroba. Nah ini yang paling safaka. Safaka itu mengalirkan darah. Jadi pengaliran darah juga harus dibalas dengan seperti itu. Nah, ternyata orang yang dengan pahala sholat, zakat, puasa, haji tadi ternyata habis kebaikannya. Yang mengadu masih ada, gitu loh. Habis harta, habis pahala kebaikan, yang mengadu menuntut masih ada. Akhirnya apa? Kejelekan orang yang menuntut diambil, diberikan kepada yang dituntut. Sehingga orang yang baik sholatnya, kemudian juga kata akhirnya apa? Masuk neraka gara-gara muflis. Itulah. Maka hati-hati, pergaulan sesama kita ini ternyata lebih berat daripada kepada Allah. Kalau kepada Allah, istighfar, taubat, selesai. Nggak perlu ada orang yang. Tapi kesalahan sesama kita, apalagi kesalahan pakai garis hierarkis, itu waduh, jenderal berbuat salah sampai kopral,
Kira-kira minta maafnya kira-kira gimana coba? Garis daratnya berapa itu? Akhirnya apa? Ya sungkan. Jiwa iblis masih tinggi saya, nggak mau minta maaf lah. Makanya meskipun jenderal kalau nggak minta maaf, podo sing dingon Pak Mas Rikan tadi gitu. Ayo bahwa itulah maka yang namanya pembalasan itu sampai di dalam Riyadhus Shalihin. Bapak bab niat sampai akhir sampai coba ketemu. Nah, saya tunjukkan langsung dijujuk gitu. Tapi kalau Riyadhus Shalihin bab niat sampai terakhir ketemu. Sampai di situ disebutkan kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk. Itu nanti di akhirat yang tidak bertanduk suruh balus kepada itu kambing. Nek kambing yang berakal. Nek kambing yang berakal kira-kira gimana? Ya kita ini kambing berakal gitu loh. Ya kira-kira pasti tsumalatus alunna yauma idzin. Demikian saja sudah 4 sudah setengah jam ini saya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.